Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kata pengacara Komarudin Simanjuntak, lokasi penembakan Brigadir J bukan di Jakarta. Kematian Brigadir J ditembak Baradae di rumah Ferry Sambo di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Tapi kata pengacara Komarudin Simanjuntak, matinya Brigadir J bukan di Jakarta, tetapi sekitar daerah Magelang ke Jakarta. Sebab sejak jam 10 pagi sampai jam 17 WIB atau jam 5 sore tidak bisa berhubungan dengan keluarganya. Maka matinya Brigadir J mati di sekitar Magelang sampai Jakarta. Diduga ada pembunuhan direncanakan, sedangkan Baradae tidak ikut dalam kasus tersebut, sehingga Komarudin membuat laporan lagi ke Mabes Polri. Dengan pembunuhan direncanakan Brigadir J. Pada kematian Brigadir J, pernyataan pengacara Komarudin Simanjuntak, saya tidak sependapat karena sudah jelas adanya tembak-menembak polisi dengan polisi, yaitu sebelum penembakan Brigadir J masuk ke kamar Ferry Sambo dan istrinya sedang tidur. Senjatanya ditodongkannya ke istri Ferry Sambo, lalu berteriak, ada orang turun dari lantai 2 ke lantai 1 karena Brigadir J takut ketahuan perbuatannya melecehkan istri Ferry Sambo. Lalu Brigadir J menembak duluan 7 kali karena tidak dalam keadaan konsentrasi dan ketakutan. Tembakan Brigadir J tidak ada yang kena tembakannya. Lalu Baradae membalas menembak 5 kali terkena Brigadir J hingga mati. Soal alasannya katanya jam 10 ditelepon sampai jam 5 tidak bisa dihubungi. Ya mungkin ada perintah daripada Ferry Sambo tersebut tidak boleh memakai HP selama dalam perjalanan, dan juga soal siapa yang meretasnya tidak tahu, tidak bisa dipertanggungjawabkan keluarga tidak bisa dipertanggungjawabkan keluarga Brigadir J siapa yang meretasnya. Itu mungkin bisa saja nanti dari pusatnya ada masalah. Itu sehingga alasan tersebut tidak bisa diterima. Dan apalagi katanya matinya Baradae J ini, katanya Brigadir J ini matinya di sekitar Magelang sampai ke Jakarta. Sesuatu hal yang tidak benar itu. Karena dalam kasus penembakan Ferry Sambo, ada yang bisa memberikan keterangan kesaksian. Pertama, Baradae sudah mengaku di kepolisian yang melakukan penembakan Baradae J, walaupun penembakan Baradae dilakukan untuk membela diri. Kedua, bisa memberi keterangan, yaitu istri dari Ferry Sambo sedang tiduran ditodongkan senjatanya, lalu berteriak, lalu Brigadir J menembak duluan. Kedua, keterangan Baradae dan istri Ferry Sambo saling berhubungan satu sama lain, dan keduanya masih hidup. Berdasarkan informasi di atas, sangat tidak benar pernyataan Komarudin Simanjuntak posisi lokasinya pembunuhan di daerah Magelang sampai ke Jakarta. Padahal Baradae dan istri Ferry Sambo masih hidup. Menyatakan pelecehan seks di kamar Ferry Sambo di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan, dan Baradae lokasi penembakannya Brigadir J di rumah Ferry Sambo. Ada dugaan pernyataan Komarudin Simanjuntak lokasi pembunuhan sekitar Magelang sampai Jakarta diduga untuk menutupi aib Brigadir J melecehkan seks kepada istri Ferry Sambo, karena Komarudin bermarga Simanjuntak dengan ibunya Brigadir J Boru Simanjuntak. Jadi sama-sama Simanjuntak. Kalau dari sudut hukum adat Batak termasuk hubungan dekat dalam persaudaraannya, sampai Komarudin Simanjuntak memberikan informasi kejanggalan yang tidak masuk akal.
demi membersihkan nama baik Brigadir J tersebut. Harapan saya, jangan menyampaikan kejanggalan yang tidak masuk akal dalam perkara pembunuhan Brigadir J. Diikuti saja hasil penyidikan polisi, nanti di pengadilan saja disampaikan kejanggalan, dan bagi yang salah, hakim dapat memerintahkan yang salah untuk diperiksa polisi dan dihukum. Itu sudah suatu ketentuan. Jadi kalau ada orang memberikan keterangan saksi di depan persidangan, di mana keterangan saksi itu adalah sangat membahayakan, dan juga keterangan saksi itu sangat membahayakan, dan juga sudah terbukti dia memberikan keterangan palsu, hakim bisa memerintahkan agar polisi menangkap daripada saksi tersebut dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena kalau orang sudah di pengadilan dan juga kalau diperiksa keterangan sebelum memberikan keterangan sudah disumpah dulu sesuai dengan keyakinannya. Karena sudah disumpah dengan keyakinannya, maka seorang saksi tidak boleh memberikan keterangan palsu, sehingga bertalian dengan hal tersebut, di mana keterangan daripada Simanjuntak tersebut katanya kematian daripada Brigadir J tersebut di sekitar Magelang sampai Jakarta, bukan di Jakarta. Jadi harapan saya, jangan menyampaikan kejanggalan yang tidak masuk akal dalam perkara pembunuhan Brigadir J. Diikuti saja penyidikan polisi, nanti di pengadilan saja disampaikan kejanggalan, dan bagi yang salah, hakim dapat memerintahkan yang salah untuk diperiksa polisi dan dihukum. Sekian dan terima kasih.